Ini kakak ada tugas dari kampus ya, dari salah satu dosen, ingin menggali informasi tentang pemahaman kalian. Kalian berdua ini kan benar kan kelas 5 SD kan? Iya benar. Oh, berarti kalian berdua ini telah mempelajari tentang materi mendengarkan dan menanggapi penjelasan dari sumber ya. Jadi kakak ini mohon waktunya sedikit untuk mewawancari kalian mengenai pemahaman kalian mengenai materi tersebut untuk melanjutkan tugas kakak ya. Di sini kakak ingin bertanya, apa kalian tahu apa itu narasumber? Tahu? Apa kamu? Orang yang memberikan informasi. Oh, berarti kalian bisa mengetahui ya apa itu narasumber. Berarti narasumber itu orang yang memberikan informasi. Nah, benar. Jadi yang kedua yaitu bagaimana cara menanggapi narasumber itu? Mendengarkan dan mencatat hal yang penting. Oh, berarti bisa jadi dari kalian berarti bahwa dalam menanggapi narasumber itu mendengarkan dengan baik-baik dan mencatat hal-hal yang buruk penting ya, yang penting. Jadi kalau kakak mau tahu mengenai cara guru kalian yang menjelaskan di kelas ya, jadi bagaimana guru kalian itu menjelaskan materi yang ada di kelas, apa saja yang guru lakukan dong? Menjelaskan, menulis, dan mengerjakan soal. Oh, berarti guru kalian tuh selain menjelaskan juga memerintahkan kalian menulis dan mengerjakan soal ya, agar dapat meningkatkan pemahaman kalian. Jadi di sini kakak ingin tanya sekali lagi mengenai materi, apakah kalian sudah bisa melakukan wawancara terhadap narasumber? Belum. Bagaimana kamu, apakah sudah bisa? Belum. Berarti belum ya. Jadi sebenarnya kalian ini kurang pendekatan yang bersifat keterampilan. Baiklah, terima kasih untuk informasinya dari kalian ya. Hal ini sangat bermanfaat bagi kakak. Mungkin cukup sekian, kakak ucapkan terima kasih ya. Nah, cukup sekian. Baiklah, adapun hasil atau kesimpulan dari apa yang saya lakukan wawancara kemarin ya kepada anak didik atau siswa yang duduk di kelas 5 mengenai pemahaman materi bahasa Indonesia, khususnya tentang mendengarkan dan menjelaskan atau menanggapi penjelasan daripada narasumber. Ya, kemarin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka mengenai materi ini ya. Yang pertama yaitu bahwa mereka mengenai apa itu narasumber kan. Jadi alhamdulillah mereka bisa atau mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat bahasa sederhana mereka sendiri, di mana mereka menjelaskan atau menyebutkan narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi ya sesuai dengan apa yang ada di wawancara sebelumnya kan. Jadi di sini dari pengetahuan mereka tentang pengertian narasumber itu sudah cukup baik. Jadi mereka bisa memahami kalau orang yang memberikan informasi tersebut disebut dikatakan narasumber. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang saya ajukan ialah bagaimana cara menanggapi narasumber ya. Jadi mereka kemarin ya menjawab dengan sederhana juga, yaitu mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting katanya kan. Berarti sudah cukup memahami. Kemudian saya juga bertanya mengenai bagaimana guru itu mengajarkan kepada mereka mengenai pembelajaran yang ada di kelas. Yang saya tanyakan itu, jadi mereka menjawab bahwa guru mereka itu mengajarkan di kelas dengan cara guru menjelaskan, kemudian mereka mencatat dan mengerjakan soal-soal yang ada mengenai materi yang terkait. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah kalian sudah mampu atau sudah bisa melakukan wawancara sederhana? Dan mereka jawab mereka belum. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dari jawaban-jawaban mereka tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasanya ada sesuatu yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemahiran mereka dalam pemahaman materi terkait mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber. Jadi adapun yang dapat saya tangkap ya dari hal ini, bahwa mereka itu membutuhkan sebuah pendekatan yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan
karakteristik siswa yang ada di kelas tersebut, yaitu bisa menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi seperti yang saya gunakan ya pada video saya sebelumnya, saya itu menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menganut tentang atau mengenai materi tentang mendengarkan dan penjelasan dari narasumber ya. Di situ saya menggunakan pendekatan kontekstual yang dimana anak didik saya perintahkan untuk mewawancarai orang tua mereka masing-masing. Jadi sebaiknya atau bisa mereka itu membutuhkan pendekatan kontekstual, yang mana pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata atau kehidupan siswa dalam sehari-hari. Misalkan, jadi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan anak-anak atau siswa, maka mereka akan lebih mudah memahami, lebih mudah menerapkan, lebih mudah menggunakan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Misalkan begini, menggunakan pendekatan kontekstual mengenai materi mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber. Kemudian dalam metode pembelajaran, guru bisa menggunakan metode pembelajaran kelompok dan diskusi. Jadi sepertinya mereka itu membutuhkan pembelajaran yang bersifat diskusi atau kelompok. Sehingga apa? Karena jika dibentuk kelompok maka pasti berbeda dari sebelum-sebelumnya yang hanya mencatat dan menulis, sehingga mungkin bisa memacu semangat dan motivasi mereka dalam belajar. Jadi apabila guru di situ menggunakan pendekatan kontekstual, mungkin akan lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anak didik yang dimiliki dari kelas tersebut. Jadi sepertinya anak didik ini kurang atau ingin menggunakan pendekatan kontekstual yang cocok untuk mereka, sehingga mereka lebih semangat dan pemahaman mereka itu lebih real ya. Jadi ingatan mereka tuh lebih kuat, karena malah anak SD itu lebih suka yang ada kebersamaan, bisa kerjasama, ataupun lebih suka yang bisa bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ya, begitu. Jadi saya rasa mereka nih membutuhkan pendekatan kontekstual tadi ya yang tepat, atau pendekatan lainnya yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai media pembelajaran ya. Sepertinya mereka ini membutuhkan media pembelajaran. Karena apa? Karena dalam memahami atau mengerti mengenai materi mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber itu membutuhkan media pembelajaran yang lebih ke arah yang audiovisual, yaitu gambar dan gambar yang bergerak gitu kan. Apabila kita menggunakan media pembelajaran buku yang bersifat teks, saya rasa mungkin kemampuan anak di situ mungkin dalam mendengarkan, membaca dan menulis bisa tercapai, mungkin kan yang menjadi dasar daripada keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, menulis dan membaca dan membicarakan. Akan tetapi apabila ya dalam media pembelajaran itu bersifat teks, jadi mereka itu siswa itu hanya bisa membaca, akan tetapi tidak mengerti bagaimana cara gerak-gerik atau cara bertanya, cara menanggapi, cara berbicara yang baik kepada narasumber dalam menanggapi itu mereka tidak tahu. Karena apa? Media yang mereka gunakan itu merupakan media yang bersifat teks. Jadi mereka itu hanya melihat dan membaca teks yang ada di buku tersebut. Karena mayoritas saya perhatikan ya bahwa di sekolah dasar tersebut masih menggunakan buku paket yang bersifat tematik ya. Jadi dikolaborasikan beberapa tema menjadi dan ada sub-sub temanya kan. Jadi mereka sepertinya membutuhkan media pembelajaran yang bersifat audiovisual untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka. Ya, apabila kita menggunakan audiovisual yaitu gambar yang bergerak, ya bisa berupa video. Jadi siswa secara tidak langsung bisa mendengarkan, melihat dan menangkap apa aja yang dilakukan oleh
pewawancara kepada narasumber. Jadi mereka itu mengetahui bagaimana cara bertanya yang benar, bagaimana bentuk pertanyaan yang cocok yang digunakan untuk bertanya kepada narasumber itu. Karena apa? Karena itu bisa meningkatkan keterampilan mereka. Karena dalam tujuan pembelajaran itu kan pasti dalam kompetensi inti itu ada salah satu kompetensi. Yang terakhir itu kompetensi keterampilan yang mana berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan siswa yang telah dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mempraktekkan dalam kegiatan belajar. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak cukup hanya pengetahuan, tetapi kemampuan siswa dalam memahami dan melaksanakan materi tersebut bisa tercapai dan bisa dilaksanakan oleh siswa, sehingga membutuhkan media pembelajaran yang tepat. Jadi dari situ, dari dua tadi yang saya dapatkan atau saya berikan saran mengenai kebutuhan dari siswa tersebut, yaitu mengenai pendekatan yang tepat, bisa menggunakan pendekatan kontekstual. Karena seperti yang saya lakukan seperti video sebelumnya, saya menemukan pendekatan kontekstual yang mana siswa saya instruksikan untuk mewawancarai orang tua mereka yang bekerja sebagai petani mengenai cara menanam padi. Kemudian audio visualnya saya menggunakan audio yang menggunakan media pembelajaran yang bersifat visual. Ada gambar, akan tetapi saya menginstruksikan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau mewawancarai orang tua mereka, sehingga mungkin dengan materi yang saya berikan dan mereka menerapkan pembelajaran tersebut, mungkin insya Allah pemahaman mereka akan lebih kuat dan lebih memahami mengenai materi pembelajaran tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam tujuan pembelajaran itu bukan hanya tujuan pengetahuan saja, tetapi ada tujuan spiritual, sosial, dan keterampilan. Jadi dari yang saya wawancarakan tadi, anak-anak yang saya wawancarakan, mereka pengetahuannya bagus, mungkin sosial dan spiritualnya juga bagus, ya. Akan tetapi saya tanyakan apakah kalian sudah bisa mewawancari, yang mereka jawab belum. Berarti keterampilan proses di sini atau keterampilan dalam berwawancara di sini baru ditingkatkan lagi, sehingga lebih menggunakan pendekatan kontekstual dan meminta kepada siswa untuk mewawancarai orang tua mereka yang menjadi petani apabila kita ingin mencari informasi mengenai petani sesuai dengan apa yang diinginkan, yang disesuaikan dengan lingkungan siswa. Karena di sini wilayah sini merupakan wilayah yang banyak bekerja sebagai petani. Jadi memungkinkan narasumber yang mudah dijadikan untuk mendapatkan informasi yaitu seorang petani, karena orang tua mereka pun banyak menjadi petani. Sehingga pembelajaran yang saya gunakan di awal yang video sebelumnya menggunakan pendekatan kontekstual dengan meminta siswa dengan memberikan tugas agar mereka mewawancarai orang tua mereka yang sebagai petani. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai apa kebutuhan mereka, ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing apabila kita merasa belum maksimal dalam memberikan materi dan pembelajaran kepada anak didik. Saya Muhammad Syarul Said mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.